Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live event closing ceremony Puncak KTT G20 Bali. Kali ini bersama saya dengan Jason Sambo. Pemirsa, tadi kita sudah melihat dan menyaksikan langsung terkait dengan serah terima presidensi G20 dari Indonesia yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Perdana Menteri India Narendra Modi yang menandakan bahwa presidensi berikutnya ini akan dipegang secara resmi oleh India. Dari hasil KTT G20 yang sudah berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 15 hingga 16 November 2022 ini, pemirsa, ada Leaders Declaration yang sudah disahkan dan diadopsi. Setidaknya ada beberapa poin ini terkait dengan rekomendasi atau hasil pembahasan yang sudah dilakukan oleh para pemimpin dunia yang tergabung atau masuk dalam anggota G20 dan juga delegasi yang hadir dalam puncak KTT G20 di Bali. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ada 17 pemimpin negara yang sudah hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali ini. Kalau boleh kami mereview kembali. Setidaknya ini ada Presiden Argentina Alberto Fernandez, Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, Charles Michel, Presiden Uni Eropa, Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan, Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang, Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, Narendra Modi, Perdana Menteri India, Olaf Scholz, Kanselir Jerman, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris, Mohammed bin Salman, Perdana Menteri Arab Saudi, Xi Jinping, Presiden Tiongkok, dan Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan. Sedangkan ada 3 pemimpin negara anggota G20 yang tidak hadir, yaitu adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, dan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador. Tentunya pemirsa, ini menjadi hal yang paling dinantikan selama 2 hari berlangsungnya puncak KTT G20 karena ada Leaders Declaration yang kemudian sudah disusun dan disahkan yang nantinya ini bisa menjadi rekomendasi sejumlah negara yang telah disepakati untuk mencapai tujuan besarnya yaitu pemulihan ekonomi secara global. Ada 3 isu prioritas atau 3 isu utama yang dibahas mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 16. Pada saat tanggal 15 di working group yang pertama ini membahas terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan working group yang kedua membahas terkait dengan arsitektur kesehatan global. Dan dilanjutkan hari ini di hari ketiga dengan working group yang ketiga membahas terkait dengan transformasi digital. Selain kegiatan forum dari G20 ini sendiri yang mempertemukan kepala negara dan delegasi, ada juga side events yang berlangsung. Seperti yang paling baru adalah tadi pagi kita sama-sama juga menyaksikan pemimpin negara anggota G20 ini juga diajak ke Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Bali dan sama-sama juga beberapa pemimpin negara tadi melakukan penanaman mangrove bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan lalu kemudian malam sebelumnya juga ada welcoming dinner dan acara kebudayaan yang juga dihadiri sejumlah tokoh penting baik dari delegasi dan juga tokoh-tokoh Indonesia yang juga turut hadir memeriahkan dan juga menghangatkan suasana bertemu dan juga bercengkrama bersama dengan para tokoh dunia. Dan pemirsa, saat ini yang kita saksikan bersama adalah ulasan-ulasan pada saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini menyampaikan speech atau pidatonya baik pada saat pembukaan di setiap working group discussion, baik itu yang pertama, kedua, dan ketiga dengan berbagai tema yang berbeda. Hingga tadi yang terakhir pada saat speech serah terima dari presidensi G20 Indonesia ke presidensi G20 India.
Dan pemirsa, berikut kami hadirkan kembali saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerah terimakan presidensi G20 Indonesia kepada India. Berikut ini. Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama 1 tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi. Berbagai tantangan baru muncul yang bukan hanya menghambat pemulihan, namun juga dapat mengancam dunia terjerumus ke krisis yang lebih dalam. Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together. Recover stronger. Yang mulia, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Menandai berakhirnya presidensi Indonesia di G20. Secara resmi, saya menyerah terimakan tampuk kepemimpinan kepada India selaku presidensi G20 berikutnya. Pemirsa, presidensi G20 Indonesia resmi diserahkan Indonesia ke India. Ada beberapa agenda yang dilakukan para pemimpin anggota G20 yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung di arena KTT G20 bersama rekan Muhammad Reisa. Selamat siang Reisa, bisa Anda review kembali kesepakatan apa saja yang sudah dihasilkan dalam KTT G20? Jason, terkait dengan kesepakatan tersebut juga kami baru saja mendapatkan informasi sekitar kurang dari setengah jam yang lalu terkait dengan hasil dari KTT G20 yang berupa adanya G20 Bali Leaders Declarations yang tadi dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ini merupakan deklarasi pertama sejak
KTT G20 2 Februari 2022 dan tadi juga disambut dengan riuh tepuk tangan oleh para peserta KTT G20 bahwa pada KTT G20 Bali tahun ini menghasilkan sebuah deklarasi. Poin-poinnya juga kami baru mendapatkan file deklarasi tersebut. Poin-poinnya cukup banyak, Jason, bahkan sudah mencapai lebih dari 1.000 halaman sebenarnya untuk Bali Declaration ini. Namun untuk poin-poin pentingnya untuk Bali G20 Bali Declaration ini hanya terdiri dari sekitar 52 poin deklarasi yang dihasilkan oleh KTT G20 ini. Di antaranya ada beberapa isu yang menarik dan juga dimulai dengan kondisi saat ini atau status quo daripada kondisi global saat ini yang berkaitan utamanya terkait dengan perang yang kemudian dilakukan atau invasi Rusia ke Ukraina. Kalau kita baca di deklarasi ini adalah hal yang pertama kali disampaikan dalam isi deklarasi mengenai isu perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Dan ini juga dikatakan telah berdampak cukup banyak terhadap tidak hanya kepada Ukraina yang juga diinvasi oleh Rusia, namun juga berdampak pada situasi global dan juga menyebabkan beberapa kebutuhan, baik kebutuhan pangan dan energi dan lainnya juga terganggu karena adanya invasi Rusia ini ke Ukraina. Sehingga para peserta KTT G20 ini meminta agar segera dihentikannya perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina sehingga bisa kembali menstabilkan kondisi global, utamanya kondisi keuangan dari krisis yang terjadi saat ini. Kemudian juga ada beberapa poin-poin kesepakatan seperti yang juga sudah dibahas sebelumnya pada working session, seperti dari sesi food and energy security terkait dengan ketahanan dan juga keamanan energi, ketahanan pangan dan keamanan energi ini juga dibahas dalam Bali Declaration. Termasuk juga masalah seperti distribusi pangan, kemudian masalah kelaparan yang terjadi di beberapa belahan dunia ini juga turut diangkat dalam Bali Declaration. Selain itu juga ada isu kesehatan yang dibahas dalam G20 Bali Declaration ini. Salah satu yang menarik adalah dibahas terkait dengan pandemic fund. Ini juga ada beberapa poin yang dibahas terkait dengan pandemic fund atau dana pandemi yang tertuang dalam Bali Declaration ini. Seperti yang sudah beberapa kali ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ini salah satu hasil konkret dari pelaksanaan KTT G20, yakni diluncurkannya pandemic fund atau dana pandemi yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai negara termasuk peserta G20 untuk bisa menangani masalah pandemi. Tidak hanya sebenarnya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, namun juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pandemi-pandemi lain ke depannya. Sehingga ini pun juga yang terus didorong oleh Presiden Joko Widodo agar bagaimana setiap negara bisa kembali terus berkontribusi untuk memenuhi pendanaan ini. Karena dari informasi terakhirnya pada saat peluncuran bahwa dana yang terkumpul sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, dan jika kemudian seluruh negara ini kemudian yang hadir pada KTT G20 ini mengumpulkan hanya terkumpul sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat maksud kami yang terkumpul. Padahal sebenarnya masih dibutuhkan sekitar 31,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk menangani masalah pandemi, untuk penanganan pandemi secara global, sehingga masih angkanya masih sangat jauh dari 1,4 miliar dolar Amerika Serikat ke 31,1 miliar. Ini cukup jauh sehingga diperlukan juga kontribusi yang lebih besar lagi daripada negara-negara yang hadir pada KTT G20. Ini juga tertuang dalam Bali Declaration yang diharapkan bahwa bisa ada kontribusi yang lebih nyata lagi kepada para anggota G20 di dalam pandemi fund ini. Kemudian juga dijelaskan terkait dengan peningkatan arsitektur kesehatan global. Ini juga menjadi salah satu hal yang dibahas, termasuk juga bagaimana bisa melibatkan para negara-negara berkembang untuk bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan ataupun juga dalam solusi permasalahan kesehatan global. Ini juga dikatakan, dan apalagi bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, Jason, bahwa Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang juga diharapkan bisa menyuarakan suara-suara dari negara berkembang termasuk dalam mencarikan solusi terkait dengan permasalahan kesehatan global. Kemudian isu-isu terkait dengan baru saja dibahas tadi terkait dengan transformasi digital, dikatakan ini juga menjadi salah satu hal yang penting, utamanya terkait dengan adanya
adanya transformasi digital di bidang kesehatan, termasuk penanganan pandemi COVID-19 ataupun juga di isu-isu kesehatan lainnya yang digunakan atau adanya digitalisasi dari penanganan kesehatan tersebut, dan juga dijelaskan terkait dengan literasi digital yang perlu ditingkatkan, serta juga arus data lintas batas negara, utamanya terkait dengan keamanan cyber yang juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sesi ketiga tadi. Semua hal yang dibahas dalam working session atau sesi kerja inilah yang kemudian tertuang dalam G20 Bali Declaration, yang juga merupakan deklarasi pertama yang tadi ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, lahir pada KTT G20 sejak Februari 2022 lalu. Jason. Baik, terima kasih Muhammad Reisa melaporkan langsung dari area KTT G20 dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, live event closing G20 masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali bersama kami di live event closing G20, pemirsa. KTT G20 hari kedua pada sesi ketiga, negara-negara G20 membahas terkait dengan transformasi ekonomi digital. Presiden Joko Widodo kembali menyerukan urgensi pentingnya ekonomi digital karena kunci masa depan perekonomian dunia dan mempercepat pemulihan global. Ada 3 poin yang menjadi fokus G20. Pertama, kesetaraan akses digital yang dilatar belakangi 2,9 miliar penduduk dunia yang belum terhubung dengan internet. Dan 73% diantaranya merupakan penduduk negara kurang berkembang. Kedua, literasi digital. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melek digital karena merupakan sebuah keharusan dan berdampak pada ekonomi masa depan. Ketiga, lingkungan digital yang aman. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemimpin G20 untuk memerangi hoaks, kebocoran data, dan perundungan siber yang dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi bangsa. Dan pemirsa, untuk membahas terkait transformasi digital yang juga menjadi salah satu isu yang digaungkan di KTT G20, kami sudah terhubung dengan Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong. Selamat siang, Bang Usman. Selamat siang, Jason. Baik, terima kasih Bang Usman telah bergabung bersama kami. Tadi kalau kita lihat ada working group atau working session yang ketiga membahas dengan tema transformasi digital. Apa sebenarnya Bang yang ditekankan secara garis besar dalam forum tersebut terkait dengan transformasi digital ini? Ya, ada 3 subtema dalam tema transformasi digital. Yang pertama adalah konektivitas dan pemulihan pasca COVID. Yang kedua, literasi digital dan keterampilan digital. Dan yang ketiga, pertukaran data antar negara. Dan dari ketiga itu, kalau kita mau tarik garis umum, yakni seperti yang disampaikan Presiden adalah kesetaraan, ya, kesetaraan infrastruktur digital dan talenta digital di dunia. Jadi seperti juga tadi disampaikan Presiden, di dunia ini terjadi kesenjangan digital atau digital gap. Nah, ini yang diadres di dalam hasil atau Leaders Declaration di KTT G20 di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat memang terjadi kesenjangan digital ya antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, apalagi negara-negara miskin, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sumber daya manusia. Dan Indonesia dalam hal ini juga membawakan suara negara-negara berkembang. Ya, oleh karena itu kita berharap dengan lahirnya Leaders Declaration, maka di berikutnya ya akan ada langkah-langkah konkret ya untuk menghapus kesenjangan digital. Jadi dari di Leaders Declaration itu juga ada lampiran-lampiran yang berisi istilahnya konkret deliverables, ya, jadi langkah-langkah konkret atau hasil-hasil konkret yang mesti kita capai di masa depan untuk mewujudkan deklarasi para pemimpin dunia
anggota G20 ini begitu. Baik, Bang Usman, kalau melihat atau menilik yang menjadi pembahasan dari para delegasi ini terkait transformasi digital, apa sebenarnya tantangan yang masih dihadapi sehingga kesetaraan akses digital ini masih menjadi challenge tersendiri, Bang Usman? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, masih ada gap atau kesenjangan infrastruktur digital dan juga talenta digital. Ya, negara-negara maju tentu saja akses digitalnya ini sudah sangat luar biasa. Ya, saya kira negara-negara maju 100% penduduknya sudah terkoneksi dengan jaringan internet ya. Tetapi di negara-negara berkembang hanya sedikit masyarakat yang bisa mengakses infrastruktur digital. Dan ini tentu saja akan menyebabkan kualitas sumber daya manusia digital. Di negara maju yang konektivitasnya sudah sangat baik, maka digital skill dan digital literasinya mestinya juga sudah baik begitu. Sementara di negara berkembang yang infrastrukturnya masih minim, tentu saja tidak bisa mengembangkan talenta-talenta digital secara lebih baik begitu. Padahal kita tahu bahwa di masa depan yang akan menggerakkan ekonomi dunia adalah digital atau ekonomi digital. Karena itu kita harus mulai serius membenahi kesenjangan digital yang ada supaya kita bisa maju bersama, bisa pulih bersama, bisa maju secara ekonomi lebih kuat lagi. Bang Usman, kira-kira langkah konkret apa yang sudah dibahas atau diusulkan untuk mengatasi setidaknya ada 3 poin utama, kesetaraan akses digital, kemudian literasi digital, dan juga menciptakan lingkungan digital yang aman ini, Bang Usman? Ya, kalau kita lihat untuk menciptakan lingkungan yang aman di dunia digital, ini paling tidak ada langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan atau mungkin telah dilaksanakan ya. Yang pertama adalah soal digital literasi. Ya, bagaimana dunia digital bisa aman kalau masih ada hoax ya. Dan hoax itu ada karena belum terliterate-nya begitu, belum cerdas ya masyarakat kita dalam menggunakan teknologi digital. Nah, yang kedua adalah soal pertukaran data ya, pertukaran data, cross border data flow dan free data flow with trust. Nah, di sini kita harus definisikan juga ya soal trust dan disepakati ya harus berdasarkan protokol, kesepakatan, peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga pertukaran data itu juga memperhatikan soal keamanan data, apalagi dalam DEWG Digital Economic Working Group ini kan sudah kita bicarakan ya berulang kali ya bagaimana misalnya pertukaran data antar negara itu harus berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama adalah lawfulness. Ya, lawfulness, jadi berdasarkan aturan hukum protokol begitu. Yang kedua adalah fairness, adil tadi itu. Ya, yang ketiga adalah reciprocity atau reciprocal, bersifat timbal balik. Selama ini timbal balik itu tidak terjadi atau masih senjang ya. Negara-negara maju bisa mendapatkan data tentang kita di negara-negara berkembang ya, tetapi kita tidak bisa meminta balik ya atau tidak bisa meminta data dari mereka. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam konteks keamanan. Dan yang keempat adalah transparansi. Ya, transparansi ini juga menjadi penting. Di satu sisi kita transparan, tetapi bagaimana transparansi itu juga tetap dalam konteks melindungi ya data pribadi. Dan di Indonesia sendiri kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini bersifat dalam istilah hukumnya itu ekstra teritorial. Ya, jadi ini berlaku juga di negara lain, berlaku juga di dunia, sehingga kalau ada persoalan terkait dengan data, ya misalnya pencurian data, ini bisa kita pakai Undang-Undang PDP untuk memprosesnya begitu. Baik, Bang Usman, sebelum kita menilik negara-negara lain yang juga masuk dalam kategori negara berkembang yang masih mengalami kendala terhadap akses digital dan juga literasi digital, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia ini tertinggal atau justru sudah mengejar negara-negara lain? Kita akan bahas, Bang Usman, usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di live event closing G20. Kami segera kembali.
Anda kembali bersama kami pemirsa di live event handover ceremony dan closing G20. Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong. Bang Usman, menyambung pertanyaan tadi di segmen sebelumnya. Jadi kalau untuk Indonesia saat ini terkait dengan pemerataan akses digital, literasi digital, dan juga lingkungan digital yang aman, kita ini dalam posisi yang seperti apa sebenarnya Bang Usman? Apakah kita mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain atau seperti apa? Ya, kita punya target tahun 2024 seluruh wilayah Indonesia sudah terkoneksi jaringan internet. Memang dalam mencanangkan program percepatan transformasi digital, Presiden Jokowi berpesan ya atau menugaskan kepada Kominfo supaya dalam bahasa Presiden no one left behind. Ya, tidak ada seorang pun Indonesia yang tertinggal dalam memiliki akses ke perangkat ataupun jaringan digital. Ya, pada saat ini masih ada sekitar 11% wilayah Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, selain itu, selain dari sisi infrastruktur, kita juga masih harus mengejar lahirnya talenta digital. Jadi aspek transformasi digital ini kan meliputi dua hal ya, infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, ke depan kita sudah proyeksikan akan terjadi shifting ya pekerjaan dari yang sifatnya konvensional ataupun fisik ke yang sifatnya lebih digital. Ya, karena itu menurut hitung-hitungan kita perkirakan dalam 1 tahun Indonesia membutuhkan ya 600.000 talenta digital dan Kominfo ini bisa menyumbang sepertiganya atau 200.000 talenta digital, sementara kita masih punya ruang-ruang lain yang bisa dipenuhi oleh misalnya perguruan tinggi. Dan dalam meningkatkan kapasitas digital atau keterampilan digital rakyat Indonesia, Kominfo mempunyai program gerakan literasi digital, gerakan nasional literasi digital. Kita punya program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Kominfo juga punya sekolah tinggi multimedia di Yogyakarta yang juga mengajarkan ya digital begitu. Jadi ini semua kita siapkan dari sisi infrastruktur maupun dari sisi sumber daya manusia supaya kita bisa mencapai target baik dari sisi infrastruktur yakni seluruh wilayah Indonesia terkoneksi internet maupun dari sumber daya manusia kita bisa melahirkan setiap tahunnya 600.000 talenta digital. Baik, Bang Usman tadi menekankan tidak hanya masalah infrastruktur digitalnya harus diperhatikan, tapi juga talenta digital atau SDM-nya. Ada beberapa program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital dan program-program lainnya yang sudah dicanangkan. Bisa dijelaskan Bang Usman secara spesifik ini akan seperti apa programnya dan kualitas SDM atau talenta digital yang disasar ini seperti apa sih sebenarnya Bang Usman? Ya, kalau Gerakan Nasional Literasi Digital ini tingkat basic ya atau dasar. Dalam program ini kita mengedukasi masyarakat secara umum, ini pesertanya dari berbagai kalangan, ini dengan 4 materi. Yang pertama adalah digital skill, tadi berketerampilan digital, ya kemudian yang kedua adalah digital ethics, etika berdigital atau etika menggunakan media sosial, yang ketiga adalah digital culture, ya kita tetap mengedepankan budaya Indonesia ya dalam berkomunikasi dengan teknologi digital, apakah itu kearifan lokal, apakah itu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya-budaya daerah begitu. Juga saya kira dalam hal ini kita juga mengedepankan nilai-nilai agama ya dalam menggunakan teknologi digital karena kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa begitu. Nah, yang berikutnya adalah yang kita sebut digital safety. Jadi digital safety ini dalam materi ini kita mengedukasi masyarakat bahwa di Indonesia kita punya aturan, punya hukum yang mengatur bagaimana kita menggunakan teknologi digital, misalnya Undang-Undang ITE, ya kemudian peraturan
PP ya, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 misalnya, atau peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020, ini kita juga KUHP ya, termasuk nanti adalah Undang-Undang PDP ini akan kita berikan materi kepada warga ya, sehingga dengan materi digital safety kita ingin mengajak warga untuk menghindari adanya tuntutan hukum di belakang hari karena kita salah dalam menggunakan media digital. Ya, kemudian di tingkat menengah atau middle kita punya digital talent scholarship yang tadi saya sampaikan. Ya, ini sudah sampai pada tingkatan bagaimana misalnya membuat aplikasi begitu kan. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi lagi ini memang spesifik yang kita sebut digital scholarship academy, digital leadership academy maksud saya. Ini memang diperuntukkan untuk level pimpinan begitu, baik swasta maupun pemerintah. Tetapi terutama sekarang yang kita punya program adalah untuk pemerintah ya, untuk pemimpin di pemerintahan. Dan dalam melaksanakan program-program itu kita bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga pendidikan top ya, lembaga pendidikan top di luar negeri ya, seperti misalnya Oxford ya, dan lain-lain begitu, supaya nanti juga terjadi transfer of knowledge ya dalam urusan digital ini begitu. Selain itu kita juga melaksanakan program yang lebih spesifik, katakanlah untuk UMKM. Ya, kita punya program yang diluncurkan kemarin bulan April. Kita punya program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM dengan target 30.000 UMKM agar UMKM kita siap onboarding, ya, siap memasuki dunia pemasaran di e-commerce ya, di loka pasar. Kita juga punya program-program lain, ada program Smart City, juga ada program Smart Village bekerja sama dengan Kementerian Desa, dan ada program-program lain seperti cyber kreasi dan seterusnya begitu. Baik, Bang Usman, selain program-program yang tadi sudah disampaikan yang kemudian menyasar masyarakat dari multi level atau multi layer, kalau kita melihat sekarang ini lembaga pendidikan seperti misalnya sekolah atau universitas atau perguruan tinggi, apakah ada kurikulum-kurikulum khusus juga yang memang dipersiapkan, didesain untuk menciptakan talenta-talenta digital yang disasar supaya 2024 ini nantinya masyarakat bisa menguasai digital di Indonesia? Ya, kita bekerja sama tentu saja dengan Kemendikbud dalam menyusun kurikulum pendidikan atau edukasi digital buat masyarakat ya. Bahkan tadi seperti saya sampaikan, kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas top dunia ya dalam merumuskan ya materi apa yang mestinya kita ajarkan atau kita didik kepada para peserta diskusi begitu. Dan kita juga sebetulnya mendorong ya agar di Indonesia ini makin banyak universitas yang memiliki jurusan yang terkait dengan dunia digital ya, misalnya jurusan IT atau jurusan komputer, dan ini harus kita akui kita masih minim ya, karena itu ya mari kita sama-sama ya dorong agar universitas kita ini makin banyak yang memiliki jurusan terkait dengan transformasi digital di Indonesia. Baik, Bang Usman, kita beralih dari talenta digital ke infrastrukturnya. Apa yang menjadi PR terbesar menciptakan infrastruktur digital yang handal untuk di Indonesia? Apakah memang isu letak geografis masih menjadi isu utama dalam pemerataan akses digital di Indonesia, Bang Usman? Ya, betul sekali. Jadi negara kita sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam, ya, tetapi kita memang harus mencari solusinya. Dan solusi yang kita gunakan adalah ya kita memanfaatkan segala jenis teknologi digital yang tersedia untuk konektivitas itu sendiri. Ya, misalnya kita menggunakan fiber optik, ya kita menggunakan BTS, ya kita juga menggunakan satelit, juga seperti WiFi misalnya, itu juga kita gunakan di sejumlah daerah. Kita ada program WiFi gratis misalnya buat masyarakat yang di-provide oleh sejumlah operator telekomunikasi. Dan untuk mengatasi kesenjangan digital, kita sedang membangun 2 satelit, ya, satelit Satria 1 yang kita bangun di Thales di Prancis, dan kemudian ada hot backup satelit yang kita
sedang bangun di Boeing, ya, di Boeing di Amerika Serikat, dan kita sudah jadwalkan kedua satelit itu akan kita luncurkan pada tahun depan, ya, dari Canaveral, Florida. Dan bila dua satelit itu sudah beroperasi, maka kita akan bisa mengurangi kesenjangan digital di Indonesia dalam konteks infrastruktur. Nanti akan makin banyak daerah-daerah Indonesia yang terkoneksi, dan itu akan kita gunakan misalnya untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, ya, untuk kantor-kantor polisi katakanlah seperti itu, dan juga untuk pemerintahan, ya, apakah kecamatan, kelurahan, desa, dan bahkan masih ada ruang bagi kita untuk kita katakanlah dalam quote-unquote kita sewakan ke sejumlah negara ASEAN. Baik, artinya kita harapkan benar-benar upaya pengadaan infrastruktur digital sampai dengan SDM atau talenta digital ini benar-benar bisa tercapai sehingga nantinya bisa berdampak langsung, berdampak luas tentunya untuk pendidikan, kesehatan, dan juga pastinya ekonomi Indonesia. Terima kasih Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong telah memberikan konfirmasinya dan meluangkan waktunya bersama kami di live event kali ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, live event handover ceremony dan closing G20 masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali bersama kami di live event handover ceremony and closing G20. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah persiapan kepulangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuju ke Amerika Serikat. Memang berdasarkan jadwal yang sudah dikonfirmasi, hari ini Joe Biden akan kembali pulang ke Amerika Serikat setelah mengikuti rangkaian G20 mulai dari tanggal 15 hingga tanggal 16 November 2022. Dengan mengenakan setelan jas berwarna biru, nampak Presiden AS Joe Biden ini sudah memasuki pesawat, dan nampaknya ini juga ada rombongan yang mengantarkan dan sudah melambaikan tangan kepada orang nomor 1 di Amerika Serikat tersebut. Dan seperti informasi yang kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini sudah sampai di Indonesia sebelumnya pada hari Minggu. Lalu kemudian agenda yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden saat itu adalah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo mengapresiasi kedatangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lalu kemudian ada agenda lainnya juga, pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang tentu dua pertemuan atau pertemuan bilateral kepala negara adidaya ini mencuri perhatian dari media internasional. Dan pemirsa, kami putarkan kembali momen saat handover ceremony dan juga closing G20 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri India Narendra Modi berikut ini. Bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama 1 tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi. Berbagai tantangan baru muncul yang bukan hanya menghambat pemulihan, namun juga dapat mengancam dunia terjerumus ke krisis yang lebih dalam. Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022.
Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger. Yang mulia, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Menandai berakhirnya presidensi Indonesia di G20, secara resmi saya menyerah terimakan tampuk kepemimpinan kepada India selaku presidensi G20 berikutnya. Terima kasih Yang Mulia Perdana Menteri Modi, para pemimpin yang saya hormati, kita telah tiba pada akhir dari KTT G20. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia semua dan juga selamat jalan have a safe trip. Baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Terima kasih. Dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. I convey to Prime Minister Modi of India. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, pemirsa, di live event handover ceremony dan closing G20. Kali ini mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami, Recover Together, Recover Stronger.